Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimin Daud dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. Makna hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki HAM atau hak asasi manusia. Sudah seharusnya HAM dijamin secara penuh oleh negara, karena HAM adalah hak dasar setiap manusia di bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhnya HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia. Berikut landasan hukum HAM di Indonesia. Pancasila. Mengutip dari Jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2018, karya Sri Wirjiati. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali.
Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Secara garis besar, pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak membentuk keluarga dan mendapat keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Pada pasal 28J Undang-Undang 1945 dijelaskan jika setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta menjalankan hak dan kebebasannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini membuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya, pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya. Tap MPR nomor 18/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Dilansir dari buku Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar oleh Muhammad Asri, terdapat pengertian hak asasi manusia menurut para ahli.
Pertama, menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kedua, menurut Suetando Wingnojo Soeborto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Ketiga, menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Keempat, menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Kelima, menurut Masoud A. Baderin, hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain dan didukung oleh teori perikemanusiaan pada manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi, personal rights, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kedua, hak asasi ekonomi, property rights, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Hak asasi untuk mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah, rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Hak asasi politik, political rights, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Hak asasi sosial dan budaya, social cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan hukum, procedural rights, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 28 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai dengan 6 tahun. Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997-1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Pembersihan PKI 1965 sampai 1966 berkaitan dengan dibunuhnya 30 orang jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau biasa kita kenal dengan sebutan G30S PKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisnya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Penembakan misterius 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius si Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Tragedi Talang Sari 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau kita sebut dengan P4. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Tragedi Rumah Geundong Aceh 1989 sampai 1998. Tragedi Rumah Geundong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang merupakan markas TNI di desa Bilie. Pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena kemudian ada tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenal. Pada 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Presiden Soeharto yang saat itu sedang menjabat turun dari jabatan presiden tersebut. Pelaksanaan HAM di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, pemaparan materi dari saya, Alimin Daud, cukup sampai di sini.
Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.